warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, A Good Bagus Channel, a channel for sharing knowledge about English. Di video kali ini akan ada materi pembahasan tentang singular noun versus plural noun. Ini tentang kata benda yang dikategorikan singular, satu atau tidak bisa dihitung, dan juga jamak. Untuk lebih lengkapnya silakan tonton video ini sampai selesai, oke? Singular nouns versus plural nouns. Untuk yang pertama kita fokus sebentar pada singular nouns. Nah, semoga teman-teman sudah menonton video saya yang membahas tentang ini ya, benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung, countable nouns versus uncountable nouns. Jika sudah menonton ini, insya Allah akan lebih mudah untuk mengikuti materi di video kali ini. Singular nouns. Kita mengulas sebentar. Di singular nouns, kata benda tunggal itu ada uncountable nouns, yaitu benda yang dikategorikan tidak bisa dihitung. Misalnya air, udara, tanah, debu, minyak tanah. Kemudian ada uang. Uang itu termasuk tidak bisa dihitung ya, yang bisa nilainya. Hujan. Kemudian ada lagi yang countable nouns, itu benda yang dikategorikan bisa dihitung. Misalnya a boy, a dog, a farmer, an apple, an eagle, an eye, dan masih banyak lagi. Semoga teman-teman masih ingat ya. Nah, sekarang fokus kita pada plural noun, jadi kata benda jamak. Biasanya ada S-nya ya, biasanya. Countable nouns. Misalnya ini adalah kata benda yang bisa dihitung. A boy menjadi boys, tinggal menambahkan S. A dog menjadi dogs. A game menjadi games, dan selanjutnya masih sama ya, tinggal menambahkan S, namun tidak semuanya. Ini hanya beberapa kata yang hanya ditambahi dengan S di belakangnya jika mau dianggap sebagai plural nouns. Untuk jumlahnya bebas, terserah, bisa 2, 3, 4, 5, 100, 1000, jutaan, bebas ya, intinya lebih dari satu. Kemudian di sini ada beberapa contoh lagi. Nah, ini yang kemungkinan bisa menjebak ya. Sebenarnya ini bukan jamak, melainkan ini tunggal ya. Here are singular, not plural. Misalnya news, ini artinya berita. Dalam kalimat contohnya adalah the news is interesting. Jadi ini benda tunggal ya, bukan jamak, walaupun ada S-nya. Jadi jangan sampai tertipu. Nah, S di sini menjebak ini. Jika belum paham, bisa jadi ini dianggap jamak, padahal ini singular, tunggal. Kemudian ada lagi nomor 2, athletics. Ini juga ada S-nya. Ini atletik ya, ini ya. Athletics is good for us. Kemudian ada lagi linguistics. Nah, ini juga tunggal ini ya. Misalnya dalam kalimat linguistics is the base to learn language skills. Jadi linguistics itu adalah ilmu bahasa, dasar-dasar dari mempelajari bahasa, kemampuan berbahasa. Ada lagi misalnya sociolinguistics. Nah, tics ada S-nya. Pragmatics, neurolinguistics. Jadi yang ada S-nya tidak selalu jamak, bisa jadi tunggal. Kemudian yang bawah ini jenis permainan, billiards. Kalau dalam bahasa Indonesia biliar. Billiards is a game with a table, sticks, and balls. Ini sebuah permainan
walaupun ada s-nya, ini adalah permainan tunggal, dianggap singular, tunggal ya. Kemudian ada lagi, nah ini darts. Ini darts is my favorite game. Ini juga nama permainan, walaupun ada s-nya dianggap tunggal ya. Kemudian ada lagi di sini dominoes. Domino ini ya. Dominoes itu permainan yang ada lingkaran-lingkaran itu ya. Lingkaran merah dalam kotak berwarna kuning. Dominoes, nah ini to-be-nya is karena ini dianggap singular, tunggal. Dominoes is our favorite pastime. Kemudian ada lagi, lah ini rabies ini ya. Orang Indonesia menyebutnya rabies. Ini dibaca rabies. Ini adalah penyakit. Rabies is particularly common in dogs. Ini penyakit yang umumnya diderita oleh anjing. Nah ini walaupun ada s-nya bukan berarti jamak ya. Jangan dikira ini jamak lalu dipaksa untuk bentuk tunggalnya adalah raibi. Jangan. Rabies itu sudah tunggal itu ya. Sudah tunggal. Kemudian ada lagi yang terakhir ini measles. Ini juga penyakit ini ya. Measles is an infectious illness giving red spots in someone's skin. Jadi ini campak ya, cacar air atau rubella. Nah, kemudian ini ada glasses. Ini beberapa contoh kata benda plural ya, jamak. Terus ada lagi scissors, gunting. Terus masih banyak lagi ya. Ada trousers, celana. Ini juga jamak. Kalau cuma trouser itu berarti bersebelahan saja, bisa kiri saja atau kanan saja. Karena ada dua, kiri dan kanan, makanya kita menggunakan trousers, selalu jamak. Termasuk glasses ini tadi ya. Kalau hanya glass itu berarti kacamatanya cuma satu, sebelah kiri saja atau kanan saja. Dan juga ini headphones, ini juga dua karena ada kiri dan kanan, telinganya ada dua. Kalau hanya kiri saja berarti headphone atau kanan saja tanpa s. Tapi ini selalu jamak ya, headphones, karena pada umumnya ada dua, jadi dianggap jamak, plural. Nah, bagaimana jika misalnya saya ingin membeli satu kacamata? Nah, di sini kita menggunakan a pair of glasses. Jadi ada kata ini ya, a pair. Kalau misalnya lebih dari satu, contohnya 3 atau 100, misalnya kita menggunakan 3 pairs, 10 pairs, 100 pairs, dan sebagainya. Jadi ada kata ini, baru diikuti dengan benda pluralnya, a pair of jeans, a pair of pajamas, a pair of trousers, dan lain-lain. Kemudian di sini ada beberapa benda plural. Contoh yang lain adalah police, polisi lebih dari satu. Kemudian savings, ini juga selalu plural. Kemudian thanks, dan masih banyak lagi ya yang tidak saya sebutkan, ini hanya beberapa saja. Nah, di sini other plural nouns with certain meanings. Nah, nomor 1 di sini misalnya adalah arms. Ini kalau ada s-nya, ini bisa diartikan weapons ya, senjata. Jangan diartikan sebagai limb. Limb ini adalah a part of body, artinya adalah lengan, tangan. Jadi yang benar adalah weapons. Jangan dianggap ini ya.
Kemudian ada lagi nomor 2, clothes. Ini berarti garment, pakaian. Ini ya, bukan sebagai fabrics. Kalau fabrics ini artinya adalah kain atau tenunan. Kemudian nomor 3, di sini ada customs. Ini maksudnya adalah a place for goods. Apa itu? Nah, ini maksudnya begini. The place where people arriving from a foreign country have to declare goods that they bring with them. Jadi ini adalah tempat di mana orang asing yang datang dari negara lain, dari negara asing, dari luar negara, dan mereka harus menyatakan bahwa barang-barang yang mereka bawa itu adalah milik mereka. Maksudnya di sini bukan praktis ya, ini adalah kebiasaan, bukan ya. Maksudnya di sini adalah suatu tempat, biasanya di bandara. Kemudian nomor 4, nah ini adalah goods. Maksudnya di sini adalah merchandise. Ini adalah barang dagangan ya, barang yang biasanya dijual, bukan sebagai antonim dari buruk, dari bad, bukan sebuah antonim di sini, tapi artinya adalah barang dagangan, barang-barang. Kemudian nomor 5, di sini ada guts. Maksudnya di sini courage, the will, ketekunan, keteguhan hati, bukan sebagai intestine. Intestine itu usus, a part of our body, usus. Kemudian nomor 6, nah di sini means, ini maksudnya adalah wealth, kekayaan, bukan intention atau average, rata-rata, bukan maksud atau rata-rata di sini ya, melainkan kekayaan. Kemudian ada lagi quarter, ini maksudnya adalah lodgings, housing or accommodation, sebagai tempat tinggal. It is a place in which someone lives and stays temporarily. Bukan maksudnya ini sebagai seperempat, bukan ya. Dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Nah, kemudian ada lagi di sini to form plural nouns, bagaimana membentuk kata benda jamak. Misalnya di sini ada 5 contoh. A wife menjadi wives, bukan seperti ini ya. Jadi ada perubahan, F menjadi V, bukan tetap wife ditambah S, ini salah. Kemudian ada lagi a beach menjadi beaches, bukan seperti ini ya. Jadi ada tambahan E, kalau yang ini tidak ada berarti salah. Kemudian nomor 3 di sini tomato menjadi tomatoes, di sini ada E-nya juga, jangan seperti ini tidak ada E-nya, ini adalah salah. Kemudian nomor 4 a child menjadi children, jangan dipaksa, childs, ini juga salah. Kemudian yang terakhir di sini a sheep menjadi sheep, tetap ya, tidak ada perubahan sama sekali, sheep, jangan ditambahkan s, nah ini tidak boleh. Nah, ini materi tentang regular noun versus irregular nouns. Silakan simak materi ini ya, sebagai kelanjutan dari video yang sedang kita bahas saat ini. See you. Nah, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini, yaitu tentang singular versus plural nouns. Dan jangan lupa untuk menonton video saya yang berkaitan dengan materi ini ya, masih ada kaitannya, yaitu tentang regular versus irregular nouns. Silakan simak videonya.
And my last words are, where focus goes, energy flows. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.